Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh berada di penghujung bulan Oktober tanggal 31. Saudara-saudaraku, kita boleh mengalami kebaikan, kemurahan, bahkan sukacita yang daripada Tuhan sepanjang kita boleh menjalani hari-hari kita. Nah saudara-saudara, apapun yang kita alami, yang sudah berlalu, baiklah kita tinggalkan dan kita boleh menuju kepada masa depan, kepada pengharapan yang Tuhan sedang sediakan. Nah saudaraku, ketika kita melihat masa depan, kita percaya kita melepaskan apa yang di belakang kita. Mari saudaraku, kita persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Lebih lagi, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena hari ini Engkau menuntun kami lebih lagi, semakin kami mengasihi Tuhan. Kami mengasihi jiwa-jiwa. Hati kami siap, hati kami rindu. Engkau bentuk kami lebih lagi menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati kami, Tuhan yang mengajar kami, membentuk kami, bahkan kami siap melakukan firman. Terpujilah namamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita kembali boleh merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 25 ayat 1 sampai dengan 28. Renungan firman Tuhan pada hari ini adalah penguasaan diri. Saudara-saudaraku, kita boleh bersama-sama membaca firman Tuhan ini dari ayat 1 sampai dengan 28. Amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Juga ini adalah amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Jangan berlagak di hadapan raja, atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat, jangan terburu-buru. Kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar, seperti sejuk salju di musim panen. Demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan. Demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Dengan kesabaran
seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada, atau pedang atau panah yang tajam. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin, dan seperti cuka pada luka. Kita lanjut ke ayat yang 25. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amin. Nah, saudara-saudaraku kasih oleh Tuhan, secara etimologi, kata pengendalian diri berasal dari bahasa Yunani ekrateia, yang artinya ketenangan timbul dalam hati dan pikiran demi pencapaian hidup yang lebih baik. Pengendalian diri ataupun penguasaan atas dorongan yang timbul dalam hati dan pikiran terlihat dalam kemampuan seseorang untuk mengendalikan lidah ataupun ucapan perkataannya. Pada hari-hari ini, pengendalian diri ataupun penguasaan diri dapat dilihat dalam bentuk tulisan di media cetak, elektronik ataupun media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Nah, saudaraku, bentuk lain dari penguasaan diri dapat dilihat juga dari kemampuan seseorang untuk mengendalikan tubuhnya, yaitu dalam hal hawa nafsu jasmaninya, seperti nafsu seksual, nafsu makan dan ketamakan, keserakahan untuk memiliki barang-barang atau harta kekayaan yang menarik hati, yang dipandang dapat memuaskan jiwa dan memberi kebanggaan kepada dirinya. Saudara-saudaraku, pengendalian diri adalah salah satu aspek dari buah roh yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 23. Penguasaan diri adalah kemampuan ilahi yang diberikan Tuhan kepada orang percaya, yang merupakan ketetapan hati serta pikiran untuk menahan dan mengendalikan diri agar bereaksi, berbicara, berpikir, dan bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Penguasaan diri juga bisa diartikan sebagai sikap kehidupan yang tegas, baik terhadap orang luar maupun terhadap diri sendiri, dan juga terhadap keinginan-keinginan duniawi. Saudaraku, ketika kita tahu segala sesuatu yang salah, kita harus tegas terhadap diri sendiri dan berkata, tidak. Jadi, ketika kita berbicara mengenai penguasaan, kita berbicara mengenai dua hal, yaitu berlatih dan berjuang. Alkitab mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sebaliknya, orang yang tidak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Kata tembok tidak hanya berbicara mengenai batasan suatu wilayah, namun juga bisa diartikan sebagai keamanan dan ketenangan. Ketika tembok tegak berdiri, tembok tersebut berfungsi untuk memberikan keamanan. Tapi jika tembok itu roboh,
siapapun yang tinggal di dalam kota pasti tidak akan merasa aman dan tenang lagi. Kota yang roboh temboknya akan dengan mudah diporak-porandakan oleh musuh. Begitu juga seseorang yang memiliki karunia yang luar biasa, pelayanan atau karir yang berkati Tuhan, namun tidak dapat menguasai diri, maka iblis akan dengan mudah menyerang hidupnya berkali-kali. Di dalam Amsal ini ayat yang ke-8 dikatakan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri seperti tembok kota yang roboh. Tembok kota mestinya dapat berfungsi untuk menjaga keamanan kota, memberikan perlindungan bagi penduduk yang ada di dalamnya. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu tembok harus dibangun dengan kokoh dan menjulang tinggi. Namun, apa jadinya jika tembok itu roboh? Tentu malapetaka akan terjadi. Nah, saudaraku, nasihat bijak ini mengingatkan kita betapa pentingnya penguasaan diri. Ciri orang yang dipenuhi roh adalah kemampuannya mengendalikan diri. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kobarkan roh dalam diri kita dengan senantiasa belajar menguasai diri, mengendalikan keinginan atas segala sesuatu, mengendalikan perasaan, tutur kata, dan segala tindakan kita. Ingatlah untuk senantiasa menjaga kokoh tembok kota kita, sebab ketidakmampuan mengendalikan diri akan menghancurkan diri kita sendiri. Amin. Nah, saudaraku, mari kita satukan hati untuk kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami renungkan, kami boleh lakukan, kami boleh perhatikan. Urapi kami Tuhan, ajar kami. Kami boleh memiliki hati yang lemah lembut, agar firman Tuhan sungguh-sungguh kami hidupi. Berkati perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami, kuduskan seluruhnya. Ampuni setiap kesalahan kami ya Bapa. Biar kami boleh semakin belajar untuk hidup benar, hidup kudus di dalam Engkau. Karena kami tahu waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Persiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu boleh bersama-sama masuk ke rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa yang baik. Ini hidup kami persembahkan hanya kepadamu. Engkau yang memberkati kami untuk selanjutnya. Terima kasih Bapa, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan membuat berhasil apa yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat saudara-saudaraku, semangat mengendalikan diri, dan Tuhan Yesus memberkati.